Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita melanjutkan tentang bagaimana menyusun program semester dan memetakan KADI. Jadi ini kelanjutan dari penyusunan program tahunan. Ada pertanyaan, mengapa program semester harus kita buat? Dan bahkan setiap tahun pelajaran kita menyusun program semester. Padahal program semester yang dibuat itu saja. Bapak Ibu, mengapa kita menyusun program semester dan selalu kita buat dan buat? Yang pertama, alasannya adalah bahwa alokasi waktu tiap tahun pelajaran itu bisa berbeda, dan libur dalam tahun pelajaran dan juga semester itu juga bisa berbeda. Oleh karena itu, minggu efektif, minggu tidak efektif tentu tidak sama antara tahun yang satu dan tahun berikutnya. Kemudian jumlah hari efektif, karena ada libur tadi, tentu juga ada pergeseran. Nah, oleh karena itu program semester harus kita buat. Nah, apalagi misalnya ada aturan baru, misalnya untuk pendidikan agama Islam dan bahasa Arab ada perubahan kompetensi dasar dari yang dulu menjadi sekarang di 183/2019. Nah, tentu program semester juga harus disesuaikan dengan perubahan KADI tersebut. Karena untuk mata pelajaran agama dan bahasa Arab, kompetensi dasarnya harus dimuat di dalam program semester, dan program semester tentu harus menyesuaikan dengan perubahan itu. Nah, kalau tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, mungkin kita tidak pernah membuka-buka program semester tersebut. Karena itu perlu juga ada perubahan. Paling tidak dengan perubahan itu kita membuka-buka kembali program semester, program tahunan, dan lainnya. Kemudian Bapak Ibu, perencanaan yang matang itu tentu akan membawa kepada pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi pembelajaran itu akan efektif, pembelajaran akan efisien apabila perencanaan dilaksanakan dengan matang. Nah, penyusunan program semester itu juga termasuk di dalam perencanaan. Nah, kalau kita lihat di buku guru, program semester itu ada di buku kerja 2, yaitu poin 8. Ini poin 8 buku kerja 2. Nah, jadi kita sampaikan kemarin bahwa buku guru ada 4, buku kerja 1, buku kerja 2, kerja 3, buku kerja 4. Nah, program semester ada di buku kerja 2. Nah, kemudian Bapak Ibu, program semester itu adalah garis-garis besar pembelajaran yang hendak dicapai dalam satu semester. Jadi kalau kita ingin tahu apa saja yang diajarkan kepada siswa dalam satu semester, maka bisa dilihat di program semester. Karena di sana untuk mata pelajaran biasanya memuat kompetensi dasarnya dalam satu semester. Kalau untuk tematik memuat tema dan subtemanya. Nah, kemudian program semester itu juga merupakan penjabaran dari program tahunan. Nah, oleh karena itu kalau program tahunan itu lebih umum, hal-hal yang sifatnya umum, maka penjabarannya, rinciannya ada di program semester. Nah, oleh karena itu program semester itu harus sampai kepada minggu keberapanya. Jadi misalnya KADI 3.1 diajarkan ke minggu berapa di bulan apa. Nah, itu ada di program semester. Nah, jadi program semester ini untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai KADI dilakukan.
Nah, program semester itu memuat alokasi waktu untuk setiap kadi atau tema atau subtema secara terperinci pada setiap semester. Nah, satu semester itu antara 100 sampai 122 hari efektif. Nah, kalau dijadikan minggu, 17 sampai 20 minggu efektif. Jadi apabila satu semester jumlah alokasi waktu program semester suatu mata pelajaran ternyata 25 minggu, berarti salah perhitungan. Atau misalnya jumlah minggu efektif dalam satu semester di dalam program semester hanya 15 minggu atau hanya 10 minggu efektif, berarti juga ada ketidaktepatan perhitungan hari atau minggu efektif. Nah, komponen program semester itu yang pertama adalah identitas, yang kedua format isian. Identitas bisa dicantumkan nama madrasah, kelas, mata pelajaran jika bukan tematik. Kalau tematik tidak perlu dimuat mata pelajarannya, semesternya, dan tahun pelajaran. Nah, kemudian format isiannya yang penting memuat kompetensi dasar untuk mata pelajaran matematika, PJOK, bahasa Arab, pendidikan agama Islam, fikih, ISKI, Quran hadis, akidah akhlak. Nah, itu memuat kadi. Tapi kalau tematiknya itu sebaiknya memuat tema dan subtema. Kemudian harus ada alokasi waktu, karena ini esensi dari program semester dan program tahunan, alokasi waktu. Kemudian ada bulannya yang terinci per minggu. Ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 sampai minggu 5. Kemudian bisa ditambah dengan keterangan. Nah, ini komponen penting yang harus ada di dalam program semester. Nah, program semester ini formatnya sebenarnya bebas saja, tetapi memang yang bagus adalah kita mudah dalam menyusun, praktis, sistematis, dan terukur. Itu yang penting. Nah, bagaimana menyusunnya? Yang pertama, kita harus sudah memiliki program tahunan sehingga kita bisa telaah dari sana berapa jumlah alokasi waktu di program tahunan, per semesternya berapa, sehingga itulah yang kita ambil, kita salin ke program semester. Jadi telaah dulu program tahunan, kemudian salin kompetensi dasarnya, kadinya yang ada di program tahunan kalau itu mata pelajaran, atau tema subtema kalau itu tematik dari prota. Jadi kalau sudah ada prota program tahunan, tinggal kita salin kadi atau tema subtemanya. Kemudian alokasi waktu begitu juga kita ambil dari program tahunan. Kemudian kita tentukan minggu keberapa kadi kalau itu mata pelajaran, tema subtema kalau tematik itu dilaksanakan. Jadi tinggal kita beri arsiran atau beri angka yang menunjukkan jumlah jam pada minggu keberapa kadi atau subtema tersebut dilaksanakan. Nah, ini contoh format program semester yang ada di buku panduan penilaian kurikulum 2013 halaman 39. Silahkan dibuka untuk SD atau MI. Nah, formatnya di sini untuk tematik ada tema, subtema, ada pembelajaran ke-nya kalau dimuat seperti ini. Kalaupun misalnya pembelajaran ke-nya ini dihilangkan boleh. Kenapa? Karena sudah ada subtemanya yang menunjukkan nanti per minggu. Ada alokasi waktu, ada bulan Juli, Agustus sampai Desember, ini semester ganjil. Ada Juli minggunya, minggu 1, minggu 2 sampai minggu 4. Di sini ada Agustus sampai minggu 5, September sampai minggu 5. Nah, ada keterangannya. Nah, boleh seperti ini karena ini ada rujukannya, ada contoh sumbernya. Nah, boleh juga seperti ini.
tahun pelajarannya, ada satuan pendidikan, nama satuan pendidikan, kelas, semester, nama gurunya, kemudian tema, subtema, alokasi waktu, kemudian ada bulannya Juli sampai Desember untuk semester ganjil, ada minggu satunya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah kemudian di bawahnya ada jumlah alokasi waktu. Nah, jadi alokasi waktu ini menunjukkan ini jumlah minggu efektif. Ini bukan jam. Jadi alokasi waktu tumbuhan sahabatku satu ini 1 minggu efektif. Jadi tergantung kita apakah di sini jam pelajaran JTM atau minggu efektif atau hari efektif, tergantung kita. Nah jadi untuk tematik tidak memuat kadi tetapi tema dan subtemanya. Pertanyaannya, bagaimana mengetahui KI kadi yang ada pada tema subtema? Nah maka di sinilah nanti perlu kita susun lagi yang namanya pemetaan kadi atau pemetaan kompetensi dasar, dan itu ada rujukannya, ada sumbernya di buku Panduan Penilaian Kurikulum 2013. Jadi ini untuk satu semester cukup 1 lembar saja. Tema, subtema, alokasi waktu, bulan, kemudian minggu. Jadi untuk program semester cukup 1 lembar, tidak perlu berpuluh-puluh lembar. Kemudian untuk program semester mata pelajaran, misalnya fikih, SKI, Quran hadis, matematika di kelas tinggi, PJOK. Nah, bisa mencontoh program semester ini. Ini contohnya adalah fikih. Yang harus ada adalah kadinya. Bagus kalau kita muat di sini nomor atau kode kadiknya, kemudian kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar ini kita ambil di KMA 183 2019. Nah, jadi memahami rukun Islam, alokasi waktunya adalah 2, bulan Juli minggu ke-3. Nah jadi kalau mata pelajaran itu yang kita muat adalah kadiknya dan kodenya. Jadi diawali 3, diawali 4. 3 menunjukkan pengetahuan bersanding dengan 4 yang menunjukkan keterampilan. Jadi 3.1, 4.1, 3.2, 4.2. Nah ini. Kemudian alokasi waktu harus ada jumlahnya supaya kita bisa melihat apakah sesuai dengan minggu atau hari efektif. Jadi kalau alokasi waktunya adalah 38 GP, artinya ini 19 minggu. Karena fikih 1 minggu ada 2 jam. Jadi 2 GP ini 1 minggu, berarti 38 19 minggu efektif. Nah ini ada alokasi waktunya, angka 2 menunjukkan 2 jam. Kemudian mengomunikasikan rukun Islam ini ada 6 GP, 6 jam pelajaran. Minggu ke-4 bulan Juli, minggu ke-5 bulan Juli, minggu pertama bulan Agustus. Jadi 2 jam jumlahnya 6. Nah ini jadi 6 di sini menggambarkan ini 2 jam. 3 Agustus ini mungkin ada liburan, mungkin 17 Agustus, sehingga di sini dikosongkan. Nah jadi program semester untuk mata pelajaran ini memuat kadinya. Nah kemudian ini contoh bisa kita lihat, mari kita evaluasi sama-sama. Ini program semester untuk SKI. Nah ini kode KD-nya 3.1, 4.1, 3.2, 4.2. Ini sudah sesuai. Kemudian KD-nya sudah sesuai lengkap. Nah kemudian alokasi waktunya sudah ditentukan. Nah cuma pertanyaannya jumlahnya tidak ada. Berapa GP dalam 1 semester? Nah, terpaksa kita harus menghitung 2, 3 tambah 2, 5, 6,
8, 9, 11, 12, 15 jam pelajaran. 15 jam pelajaran ini berarti hanya kurang lebih 7-8 minggu, 7 atau 8 minggu efektif. Nah, padahal dalam satu semester ada minimal 17 sampai 20. Artinya sisa waktunya itu kemana? Nah, ini jadi pertanyaan. Makanya di sini ketika menyilang hanya sampai di bulan Agustus di bulan September minggu pertama. Sisanya dipertanyakan. Nah, jadi artinya penentuan alokasi waktu ini penting, dan jumlahnya ini juga penting supaya kita bisa nanti menjabarkan dalam bulan dan minggunya. Nah, jadi di sini yang perlu kita sarankan adalah harus dimuat jumlah alokasi waktu. Kemudian apabila ini sudah sesuai, tinggal kita distribusi alokasi tadi kepada minggu-minggu yang ada. Nah, ini contoh program semester Al-Quran Hadis. Di sini yang digunakan adalah pelajaran, subpelajaran. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini merujuk kepada buku sepertinya. Nah, kalau mata pelajaran itu harusnya merujuk kepada kompetensi dasar tadi, bukan kepada buku, karena buku bisa dibuat oleh siapa saja dan bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, yang bagus adalah kita masukkan KADI-nya, bukan pelajaran, subpelajaran. Kemudian kalau kita lihat di sini alokasi waktu 4 jam, 2 jam, 2 jam, hanya 8 jam. Nah, kemudian ini tidak ada distribusinya, masih kosong, kehilangan esensi program semester. Harusnya program semester harus ada alokasi waktu. Nah, kemudian jumlahnya juga belum ada, jumlah ada tapi belum diisi. Istilah ulangan akhir pelajaran juga sudah tidak sesuai lagi. Sekarang istilahnya adalah penilaian harian, PH. OTS sekarang istilahnya PTS, penilaian tengah semester. Jadi ini sudah tidak sesuai. Kemudian ini hanya satu pelajaran. Jadi program semester ini kayaknya dipecah-pecah ke dalam beberapa kolom. Nah, jadi ini memerlukan banyak tempat. Setiap ada pelajaran ada tanda tangan. Jadi harusnya dalam satu semester itu cukup dimasukkan semua, baru di ujungnya di terakhir ada mengetahui dan juga guru kelas yang bersangkutan atau guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, kemudian ini juga contoh program semester untuk tematik. Di sini sudah betul, sudah dimasukkan tema, ada pembelajarannya. Nah, cuma ini ada KADI-nya. Kalau dimasukkan KADI, kita biasanya kebingungan sendiri. Kenapa? Karena KADI untuk tematik itu, misalnya bahasa Indonesia 3.1 ini nanti akan muncul di subtema 1, subtema 2, subtema 3, bisa terulang lagi, sehingga ini berkali-kali ditulis dan jadinya memerlukan banyak lembar. Nah, kalau kita lihat contoh program semester berbentuk seperti ini, itu biasanya hampir ya berpuluh-puluh lembar dan mungkin mencapai 20-30 lembar. Kenapa? Karena harus memuat semuanya ini berulang-ulang. Nah, jadi ini tidak efisien, tidak praktis, dan membingungkan kita di dalam menentukan, mengarsir alokasi waktu, mendistribusikan alokasi waktu. Nah, jadi kita tidak menyarankan bentuk program semester yang seperti ini. Nah, ini yang membuat sendiri kebingungan. Kenapa ini belum terisi? 4.1 ini di mana letaknya? Padahal pembelajaran 3.1, 4.1 harusnya ini bersanding. Nah, yang kedua EPS ini nanti berlanjut lagi. Kemudian ini baru pembelajaran ke-1. Jadi pembelajaran ke-1 mungkin sudah setengah lembar, pembelajaran kedua setengah lembar lagi. Kalau
tematik itu 100 kali pertemuan, berarti ada 100 seperti ini. Nah, jadi ini tidak efisien dan tidak praktis. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan program tahunan, program semester, ini peran kepala madrasah juga sangat penting. Jadi kepala madrasah harusnya memastikan semua kadi atau tema itu dalam setiap kelas sudah ada dalam prota dan prosen. Jadi jangan sampai misalnya kompetensi kadi mata pelajaran agama, PAI, dan bahasa Arab yang baru, justru yang digunakan adalah kadi yang lama yang belum KMA 183 2019. Nah, ini yang memastikan itu adalah kepala madrasah. Kemudian kepala madrasah juga memastikan perhitungan alokasi minggu efektif itu sudah sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi kalau perlu kepala madrasah bersama-sama guru itu menghitung sama-sama minggu efektif. Yang bisa itu dijadikan lampiran di dalam kalender pendidikan. Nah, ini peran kepala madrasah terkait dengan program semester dan program tahunan. Nah, ini sudah kita jelaskan terkait dengan penyusunan program tahunan dan program semester masih diperlukan. Untuk semester 1 misalnya ini ada 115 hari efektif atau 19 minggu. Maka 19 minggu inilah yang kita gunakan untuk jumlah alokasi waktu di program semester 1. Nah, setiap madrasah mungkin berbeda. Kenapa? Karena liburnya mungkin tidak sama, karena ada libur lokal atau ada kegiatan lain yang menyebabkan ada tidak efektif hari di dalam belajar. Nah, jadi kalau 19 minggu, maka semua program semester alokasinya di semester ganjil harus 19 minggu. Nah, tapi tergantung lagi hari masuk belajarnya. Jadi kalau fikih masuknya Senin, maka dia 19 minggu. Tapi kalau masuknya di hari Rabu, setiap Rabu pembelajaran fikih, maka alokasi waktunya adalah 20. Tapi kalau hari Jumat, maka 18 jam saja. Nah, jadi harus melihat hari kalau mata pelajaran. Tapi kalau tematik, maka itu dikata-katakan saja 19 minggu. Untuk semester 2 hanya 18 minggu. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi terkait dengan program semester yang tidak memuat kadinya, karena tematik itu tidak memuat kadi. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kadi? Maka itu ada yang namanya pemetaan kadi. Jadi pemetaan kadi ini untuk mengetahui posisi atau keberadaan kadi pada tema subtema. Misalnya pada tema 1, subtema 2, kadi-kadi apa yang masuk pada pelajaran EPS, Bahasa Indonesia, Matematika. Nah, mengetahui itu ada di pemetaan kadi. Nah, apa gunanya kita menyusun atau membuat pemetaan kadi? Yang pertama, mudah dalam merencanakan penilaian, mudah dalam membuat kisi-kisi, mudah dalam melakukan analisis soal, dan juga mudah dalam pengisian ARD, rapor digital. Nah, kenapa ini Bapak Ibu penting? Kalau kita bikin penilaian, biasanya yang jadi acuannya adalah KADI, kompetensi dasar, bukan tema. Jadi kalau KADI 3.1 itu apa bunyinya, maka itulah yang dijadikan kisi-kisi. Nah, sehingga dengan pemetaan itu kita mudah. Kemudian juga mengisi ARD. Kalimat deskripsi itu diambil daripada KADI. Jadi PH1 KADI-nya, KADI berapa, apa kalimat deskripsinya, lihat di KADI 3.1 misalnya. Nah, pemetaan KADI itu sebenarnya bisa kita dapatkan di buku guru Depdikbud. Jadi terbitan Depdikbud itu ada, setiap buku guru ada. Bukan di buku siswa, tapi di buku gurunya. Nah, jadi misalnya di sini subtema 2. Nah, ini ada pemetaannya, PPKN-nya KADI 1.2, 2.2, 3.2, 4.2. Ini PPKN. Untuk EPS-nya 3.2, 4.2. Nah, ini ada kita dapatkan di buku guru. Nah, inilah acuan kita di dalam nanti menyusun penilaian harian PTS atau nanti penilaian akhir semester PAS atau penilaian akhir tahun PAP. Jadi
pemetaan KADI ini ada di buku guru. Nah, formatnya kayak apa, bagaimana formatnya itu ada di buku panduan ke-13 halaman 40 sampai 43. Ini formatnya. Jadi mata pelajarannya PPKN, Bahasa Indonesia, EPS misalnya, atau IPA, KADI-nya ini. Nah, ini tema 1, subtema 1 itu ada 3.1 PPKN. Kemudian subtema 2 ada juga PPKN 3.1. Ini PPKN yang betul, PPKN bukan PKN, PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau PKN, Pancasilanya hilang, Pendidikan Kewarganegaraan saja. Jadi yang benar PPKN. Nah, jadi ini kelihatan. Jadi PPKN itu 3.1 itu ada di subtema 1, 2, dan 3. Artinya kalau ingin mengadakan PH itu sesudah selesai subtema 3. Sebab kalau kita mengatakan penilaian harian di subtema 1 sudah penilaian harian, ini belum selesai, ada lagi subtema 2, ada lagi di subtema 3. Nah, kalau 3.2 PPKN ini ada di subtema 1, 2, 3 di tema 3. Di tema 2 tidak ada PPKN 3.2, yang ada 3.4. Nah, ini contoh pemetaan KADI yang kita ambil dari buku guru tadi. Jadi dari buku guru tadi bentuknya seperti ini, kita masukkan ke dalam format ini. Nah, ini ada kalimat kunci, inilah yang kita gunakan di dalam penyusunan deskripsi ARD. Jadi dari KADI ini kita ambil kata-kata kuncinya, kalimatnya kita jadikan di sini sehingga memudahkan kita nanti memasukkan di dalam ARD. Nah, ini sambungan dari yang di sini. Jadi PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, EPS, SBDP. Jadi cukup 1 lembar atau 2 lembar 1 semester untuk pemetaan KADI. Ini sudah tergambar Bahasa Indonesia di tema 1 itu ada subtema 1, 2, 3, 3.1. Kemudian 3.2 nya ada di tema 3 dan 4. 3.4 nya ada di tema 2. Jadi sudah terlihat pemetaannya di mana saja posisi KADI itu berada di dalam tema. Jadi inilah fungsi dari pemetaan KADI, memudahkan kita di dalam menyusun soal, menyusun kisi-kisi, dan juga menganalisis soal, termasuk juga dalam memasukkan nilai, mengolah nilai ke dalam ARD. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.